Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan membuat video tugas UTS untuk memenuhi mata kuliah etika bisnis, jurusan ekonomi syariah lokal I. Materi manusia dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, jelaskan dengan detail apa tujuan hidup manusia menurut Islam dan apa kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam. Jawabannya itu, pada dasarnya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup dalam Islam bagi manusia, yaitu mencetak pribadi-pribadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan tepat meraih kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Dalam konteks sosiologi, berbentuk pribadi-pribadi bertakwa yang menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu bagaimana hakikat manusia menurut pandangan Islam, dan jelaskan. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insan, al-nas, al-naas, dan al-abad, dan bani Adam, dan sebagainya. Al-insan berarti suka, senang, jinak, rumah, atau makhluk yang sering lupa. Al-naas berarti manusia atau jamak. Al-abad berarti manusia sebagai hamba Allah. Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Namun dalam bentuk Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran menjelaskan beberapa tahapan dalam proses kejadian dan asal-usul manusia secara rinci. Ketiga tahapan tersebut antara lain kejadian dan asal-usul manusia pertama, kedua, dan tiga. Selanjutnya yaitu materi harta dan proses memperolehnya dalam Islam. Pertama itu bagaimana teori harta dalam Islam. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut, sehingga orang tersebut sah memiliki harta. Untuk itu harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Yang kedua, apa yang maksud dengan kepemilikan harta? Manusia diberi hak milik secara individu. Setiap pribadi berhak memiliki, menikmati, dan memindahkan tangannya kekayaan, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral menyedekahkan hartanya untuk berhak. Hak milik dalam bahasa adalah hak memiliki suatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan istilah adalah suatu iktisas yang menghalangi yang lain. Menurut syariat yang membenarkan pemilik iktisas itu bertindak terhadap barang miliknya sehendaknya kecuali ada penghalang. Yang ketiga itu bagaimana pandangan Islam terhadap harta. Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah menjadikan harta sebagai hak miliknya. Kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendakinya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Oleh karena itu Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta. Selanjutnya yaitu materi pekerjaan dalam panduan Islam. Bekerja dalam pandangan Islam. Yang pertama itu apa hukum bekerja menurut agama Islam? Wajib sebab bekerja merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Dan dalam Islam bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karena bekerja dalam Islam menempati posisi yang teramat mulia. Selanjutnya yang terakhir yaitu seperti apa bekerja yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, utamakan niat yang lurus, hanya ingin mendapatkan ridho Allah SWT, karena segala sesuatunya tergantung niatnya. Yang kedua, lakukan usaha dengan baik sebaik-baiknya
usaha yang mengutamakan keikhlasan karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, berikhtiar dengan semangat. Yang keempat, meyakini dengan kuat. Yang kelima, mengakhiri dengan tawakal. Yang keenam, menanti dengan sabar. Bila mungkin itu saja yang dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.